Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arus Waktu, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah penuh hikmah yang menggetarkan hati. Hari ini kita akan mengisahkan perjalanan seorang wanita suci, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kisah yang bukan hanya mengandung pelajaran hidup, tetapi juga penuh dengan keteguhan iman dan kesabaran yang luar biasa. Mari kita renungkan dan ambil hikmahnya bersama-sama. Dalam sunyi yang menyelimuti senja, seorang perempuan mulia itu duduk sendiri. Wajahnya teduh, meski guratan kesedihan terlihat jelas di matanya. Dialah Siti Maryam, wanita suci yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang nabi tanpa disentuh oleh lelaki. Namun, di balik kemuliaan yang diberikan padanya, hidupnya adalah perjalanan panjang yang dipenuhi ujian. Sejak kelahiran Isa, Maryam hidup dalam keterasingan. Fitnah dan tuduhan keji terus menerpanya. Namun dia memilih diam, menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Air matanya hanya terjatuh dalam sujud panjang di keheningan malam. Bertahun-tahun ia mengembara, menjauh dari manusia yang mencemoohnya, mendekat pada Rob yang selalu menjaga hatinya. Di setiap doa yang ia panjatkan, ia selalu meminta keteguhan hati dan perlindungan bagi putranya, Isa, yang kelak akan membawa kebenaran ke dunia. Hari demi hari berlalu, Maryam semakin tua, rambutnya memutih, tubuhnya melemah, namun semangatnya tetap teguh. Hidupnya bukan tentang keluh kesah, tetapi tentang pengabdian. Ia memahami bahwa dirinya hanyalah seorang hamba dan takdirnya adalah ada di tangan Allah. Ia tetap menjalani hidupnya dalam kesederhanaan, beribadah dan menjauh dari fitnah dunia. Masa-masa tuanya dihabiskan dalam ketenangan. Ia sering duduk di bawah pohon kurma, mengenang masa-masa perjuangannya. Terkadang ia berbicara kepada Isa, mengingatkannya akan tugasnya sebagai nabi yang membawa cahaya kebenaran. Setiap malam ia berdoa, meminta agar Allah menjaga anaknya, agar ia tetap berada di jalan yang benar. Hingga suatu hari tubuhnya mulai melemah, nafasnya berat dan wajahnya semakin pucat. Maryam tahu waktunya sudah dekat, namun hatinya tetap tenang. Ia hanya ingin satu hal, yaitu bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan bersih dan diridhoi. Di bawah pohon yang rindang, ia duduk menatap langit yang biru. Mungkin inilah kali terakhir ia bisa merasakan semilir angin yang menyentuh wajahnya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Ya Allah, aku telah menjalani hidup ini sebagaimana Engkau perintahkan. Terimalah aku dalam rahmat-Mu." Ketika Israel datang untuk menjemputnya, langit seakan muram, burung-burung berhenti berkicau, dan angin seolah-olah terhenti. Malaikat maut itu yang telah mencabut ribuan nyawa terdiam sesaat. Ada perasaan berat di hatinya. Ini bukan manusia biasa. Ini adalah wanita yang begitu dicintai Allah, yang seluruh hidupnya dihabiskan dalam kesabaran dan ketundukan. "Wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah memanggilmu," ujar Israel dengan suara bergetar. Maryam hanya tersenyum. Ia memejamkan matanya, mengingat kembali semua perjalanan hidupnya, semua kepedihan, kesendirian, dan pengorbanan. Tapi juga cinta Allah yang selalu menguatkannya.
Ia teringat saat itu ia harus melahirkan sendiri. Teringat bagaimana ia harus menghadapi fitnah tanpa pernah membelah diri. Semua itu kini tak lagi menyakitkan karena ia tahu di sisi Allah ada kedamaian yang abadi. Dengan bisikan lembut ia mengucapkan kalimat terakhirnya, "Ya Allah, aku rindu bertemu denganmu." Saat itulah air mata jatuh dari wajah Israel. Untuk pertama kalinya, sang pencabut nyawa menangis. Ia mencabut nyawa Maryam dengan penuh kelembutan, seakan tak ingin menyakitinya. Dan dalam hitungan detik, tubuh Maryam terkulai lemah, ruhnya naik ke langit, disambut oleh para malaikat yang telah lama menantikannya. Saat kabar wafatnya Maryam tersebar, Isa menangis dalam doa. Ia kehilangan ibu yang selama ini menjadi pelindungnya, yang telah berjuang tanpa lelah demi dirinya. Namun ia tahu bahwa ibunya telah kembali ke tempat terbaik, ke sisi Allah yang Maha Pengasih. Orang-orang yang pernah menuduh Maryam kini hanya bisa terdiam. Kisah hidupnya menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertakwa. Bahkan setelah kematiannya, nama Maryam tetap harum dikenang sepanjang zaman sebagai wanita yang paling suci dan paling sabar dalam menghadapi cobaan. Di surga, Maryam kini berada dalam ketenangan abadi. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, hanya kebahagiaan dan cahaya ilahi yang menyelimutinya. Malaikat menyambutnya dengan senyum, dan Allah menempatkannya di tempat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu atas semua wanita di dunia.' Pada masa itu." Quran Surah Ali Imran ayat 42. Kisah Maryam bukan sekedar kisah seorang ibu. Ia adalah lambang keteguhan, pengorbanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Meski dunia menolaknya, ia tetap bersabar. Meski hidupnya penuh luka, ia tetap teguh beriman. Dan ketika maut menjemputnya, bahkan malaikat pun tak kuasa menahan tangis. Wahai jiwa-jiwa yang mendengarkan kisah ini, ingatlah, setiap kesedihan pasti ada akhirnya. Setiap luka akan digantikan oleh kebahagiaan di sisinya, seperti Maryam. Tetaplah bertahan karena janji Allah itu pasti. Bagaimana menurut kalian tentang keteguhan dan kesabaran Maryam dalam menghadapi ujian hidupnya? Adakah pelajaran yang paling berkesan bagi kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan kisah ini agar semakin banyak yang mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan keteguhan hati seperti Maryam dan istiqomah dalam keimanan. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Arus Waktu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.